Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal alat berubah cuaca. Ya minim biar kalau sudah punya tahu konsekuensinya. Karena kebanyakan alat berubah cuaca itu ya konsekuensinya negatif. Kalau dari sisi agama mungkin pernah dengar untuk melakukan doa atau sholat di puncak gunung ya, daerah tertinggi untuk dataran tersebut. Terus bawa sorban atau apa yang nanti disimpangkan ke arah sebaliknya ketika sudah selesai, dan berdoa sambil tangan jari-jarinya diarahkan ke atas semua. Yang terakhir ini juga salah satu hal yang penting, karena di beberapa metode pemanggil hujan yang lain ada kesamaan dari sisi soal jari tersebut, yang kalau nggak salah untuk Indian juga. Tapi kita ngomong yang soal pakai teknologi. Kalau untuk teknologi yang pernah penulis dengar itu yang dari Rusia, pakai medan listrik. Jadi awan itu akan tertarik ke suatu dataran bila dataran ini memiliki voltase yang negatif, lebih negatif daripada yang lain. Dan untuk melakukan itu mereka menanam kabel ground dalam sekali ke dalam tanah, dan kemudian ada bagian ujung satunya yang di atas langit agak tinggi gitu. Nah, yang di atas langit ini dibuat negatif ya, dan ini pakai voltase tinggi, sangat negatif. Nah, ini mungkin ada yang berhasil seperti itu, katanya pakai cara Rusia seperti itu. Tapi ya kembali ya namanya voltase atau tegangan pasti akan ya yang satunya plus satunya minus. Kalau minusnya dikuatkan, maka plusnya akan jadi kuat juga. Nah, kalau di atas permukaan bumi dijadikan minus, terus yang di dalam bumi dijadikan plus, maka yang di dalam bumi ini akan jadi plus. Yang terjadi adalah ya daerah itu waktu prosesnya mungkin akan mengalami hujan, tapi setelah itu daerah itu akan lebih sulit mengalami hujan. Dan ini kita ngomong soal listrik ya, tapi sebenarnya efeknya tidak terjadi karena listrik, bukan karena listrik, tapi karena energi yang penulis sebut sebagai energi outforce, energi ordon, pokoknya energi fisika yang nomor 3 yang bisa berinteraksi dengan listrik dan magnet. Sebagai contohnya adalah alat pengendali hujan yang lain yang pakai magnet. Ada namanya David Wells Machine. Forumnya adalah forum Weather Ranger, sebuah forum tertutup yang hanya bisa dilihat kalau terdaftar, dan anggotanya sepertinya cuma invitation only ya, nggak bisa kan ya tahu detailnya. Tapi kebetulan penulis tahu detail-detail alatnya dan lihat alatnya bagaimana. Modelnya sederhana ya,
Alatnya itu memanfaatkan magnet, plus minus plus minus plus minus gitu, bukan plus minus, utara selatan ya. Ada dua magnet yang ada dua medan berputar, dua bidang berputar yang dipasangi masing-masing 4 magnet. 4 magnet itu kemudian berselang-seling diputarkan. Ya maaf penulis kalau nggak jelaskan detailnya, tapi kalau yang sudah pernah lihat gambarnya pasti tahu. Nah, alat seperti itu ya, dan ini penulis dengar sendiri infonya dari penciptanya ya. Alat seperti itu ya akan menghasilkan yang istilahnya sama dengan kutub negatifnya listrik ya. Penulis lebih cenderung ngomong female ya, female energi, atau yang kebalikannya male energi. Nah, yang female energinya ini arah ke depan lah, anggap aja ya, karena nggak selalu ya, nggak selalu di depan, bisa aja belakang. Pokoknya arah satunya itu female, arah lainnya male. Dan alat kecil itu ya, bidang putarnya itu seukuran telapak tangan. Jadi istilahnya cuma 2 buah kepalan tangan gitu ya. Alat itu kecil tapi efeknya bisa ratusan kilometer. Dan dari yang penciptanya sendiri ngomong bahwa ya memang alat itu bisa memperbaiki cuaca, tapi nggak bisa sembarangan mempergunakan alat itu. Kenapa? Karena yang bagian depan misalnya ya, yang pingin kita perbaiki, itu akan dapat energi female. Nah, yang kebalikan akan mendapatkan energi male. Nah, kalau seperti itu, maka yang terjadi adalah cuaca yang bagian depan itu jadi lebih baik, yang belakang itu jadi lebih buruk. Kalau untuk soal prestasi, alat itu dikatakan sudah pernah membuat topan badai itu pindah sasaran, pindah lokasi, belok lah. Sudah pernah ada cerita seperti itu. Tapi ya ada juga cerita buruknya ya, yang belakangnya jadi makin parah. Ada juga ya yang nggak pakai magnet, nggak pakai listrik, tapi langsung pakai energi yang ketiga ini. Nah, di energi ketiga ini modelnya pakai material, pakai bahan tertentu, pakai konstruksi tertentu, pakai geometri tertentu. Jadi modelnya sama sekali nggak ada listrik, sama sekali nggak ada magnet, tapi bisa menghasilkan energi yang bisa mendatangkan hujan. Dan alat ini ada beberapa macam. Yang agak lama mungkin dari Victor Schauberger atau apa itu, kurang begitu jelas alatnya bagaimana. Yang Tesla juga kurang begitu jelas alatnya bagaimana. Dia lebih sering mendatarkan badai petir ya, bukan hujan yang ramah ya. Yang paling lama adalah Wilhelm Reich. Dia pakai cloudbuster. Tapi sebelum bicara cloudbuster, perlu bicara dulu soal Paul Egina. Orang mana ya? Dia ini orangnya lumayan baru ya. Jadi Paul Egina ini memperkenalkan energi yang berhubungan dengan warna, dengan kumparan. Alatnya mirip-mirip dengan Sopo sih, satu lagi itu yang di share sama Esa Ruho, apa sih
lupa namanya. Pokoknya yang energi macam gitu, yang pakai istilahnya male female ya, yang biasa terkenal oleh lukisannya. Model kumparannya mirip-mirip dengan Paul Higino, dan Paul Higino itu adalah yang mempraktekkan Paul Higino ini terkenal kalau membenci MotoGP. Dan karena membenci MotoGP, maka setiap kali ada balapan MotoGP di dekat rumahnya, selalu dibuat sirkuitnya hujan. Jadi karena benci, maka setiap kali ada balapan MotoGP pasti hujan. Ya, unik ya. Alatnya sendiri modelnya seperti baling-baling helikopter. Ada material khusus atas dan bawahnya. Ada apa ya, geometri khusus kalau nggak salah. Begitu alatnya diputar, maka akan terjadi hujan. Nah, itu ya yang harus diperhatikan ya. Ketika muter alatnya terjadi hujan. Nah, penulis curiga kalau misalnya modelnya seperti itu, ia akan menghasilkan energi yang memutar, yang terjadi ketika baling-balingnya berputar. Dan dengan melakukan itu maka akan terjadi hujan. Dan kalau itu tidak dilakukan, daerahnya akan sulit hujan. Jadi hujannya jadi dikendalikan. Kalau nggak dipakai alatnya nggak hujan. Kalau dipakai alatnya hujan. Ya tentu kalau alatnya dipakai terus menerus ya, itu bisa jadi nggak hujan juga. Nah, yang sedikit berkaitan dengan itu adalah yang pakai air dan pakai kristal atau pakai magnet juga sama sih ya. Kalau magnetnya bukan model apa water edger itu tadi, bukan David Well. Nah, kalau kita pakai magnet, pakai kristal, pakai air ya, kalau kita memutar air di arah tertentu ya, membentuk vortex ya, maka kita akan membuat energi di langit itu akan jadi berubah. Dan ini pernah penulis lakukan. Jadi langsung ada perubahan energi. Tapi kalau pakai air ya nggak bisa permanen. Efeknya kira-kira cuma sehari, wes itu tok. Setelah hari kedua efeknya sudah berubah, energi di tempat air berputarnya itu jadi tidak bagus. Jadi itu efeknya kalau menggunakan yang diputar. Hal yang sama juga pernah penulis lakukan pakai kristal, pakai magnet juga, cuma magnetnya salah jadi kurang bagus. Jadi kalau pakai magnet, pakai kristal, pakai kumparan juga ya, itu arah kutubnya harus diarahkan ke satu arah putaran. Entah putaran yang mana, penulis nggak pernah nyelidiki serius. Ke satu arah putaran, entah itu yang kutub female-nya atau male-nya ya, itu salah satu. Jadi kan kristal, batu kristal itu kan ada polaritasnya juga secara fisik ya, kita ngomong secara fisik ini semua. Jadi batu kristal ada sisi yang positif dan negatif, jangan bilang positif dan negatif, female dan male. Itu kristalnya kita taruh ke bidang putarnya searah satu kutub gitu ya. Kalau pakai magnet juga sama, diarahkan satu kutub. Pakai kumparan juga sama ke satu kutub. Kalau pakai kumparan adanya di majalah New Energy
magazine atau apalah gitu ya. NEN apa itu, New Energy newsletter atau apalah ya. Edisi berapa itu majalah Free Energy ya. Jadi catatan cukup lama, itu penelitian Rusia yang ingin mencoba merubah waktu ya, ingin buat time machine. Tapi yang ditemukan adalah apa jenenge, anti gravity mesin. Dia pakai kumparan yang diputar, dan kumparannya ditaruh sisi-sisinya bidang berputarnya, dengan arah kutubnya diarahkan ke satu sisi. Cuma dia tidak memengaruhi cuaca karena dilakukan di dalam bola besi ya. Tapi ya itu bisa juga lah. Penulis pakai kristal, dan kalau kristalnya diputar akan ada reaksi. Jadi entah itu anginnya jadi berhenti atau anginnya jadi jalan. Terus kadang pernah melakukan putaran ke arah tertentu, jadinya malah ada badai petir juga. Karena penulis nggak bisa dapatkan hasil yang 100% positif, penulis nggak teruskan lagi. Tapi itu gampang melakukannya sih. Pakai batu kristalnya juga pakai batu kuarsa yang dijual di toko akuarium waktu itu 10.000 per kilogram ya. Entah sekarang berapaan, tapi dulu 10.000 1 kilogram. Itu batu kristalnya tentu asli semua ya, nggak kayak yang apa dijual batu kristal Brasil gitu, karena ada yang ya ternyata palsu. Malah kalau beli di toko akuarium malah murah ya. Terus ya kalau di akuarium batu kristal kan dipergunakan untuk membuat alam itu jadi bening ya. Mungkin pernah tahu yang kalau sudah 6 bulan harus diganti batu akuariumnya. Itu sepertinya batu akuarium yang fungsi. Tapi kalau ditambang terus langsung sentek ya, entahlah guys, bukan topik kali ini. Nah terus itu pakai yang metode diputar. Kalau metode diputar, efeknya tentu cuma sementara, karena ya namanya energi itu ada balancingnya ya. Kalau tanah selalu dikasih energi plus gitu, ya lama-lama jadi plus, yang artinya energinya mil, yang lama-lama membuat daerah itu jadi sulit hujan. Ini sama ya, sama konsekuensinya. Pakai yang tadi itu pakai listrik negatif positif, pakai diputer. Entah yang diputer itu apa, entah magnet, entah listrik, entah kumparan, entah apa mana, kristal, magnet, listrik, kumparan. Ya wis kira-kira kayak gitulah. Terus yang caranya Wilhelm Reich ini, dia pakai cloudbuster. Cloudbuster itu sederhana. Sederhana bagaimana? Aslinya cuma pipa yang salah satu ujungnya dikenakan air, dan ya kemudian dibuat lebih canggih ya. Pipanya pakai pipa lebih panjang, kecil-kecil buahnya. Terus bagian ujung satunya dikenakan air. Terus airnya kalau bisa yang mengalir. Nah kalau yang ini modelnya agak beda ya, karena energinya dialirkan oleh pipa. Energi pipa ini ya bisa diverifikasi dengan beberapa eksperimen. Jadi misalnya ya,
ada pipa panjang gitu ya, pipa yang betul-betul pipa, wis gak ono pelapise, gak ono opone ya, pipa galvanis, pipa besi, pipa aluminium, pokok sing diameter rada gede gitu ya dan panjang. Misal diarahkan ujung satunya itu ke pohon pinus dan di ujung satunya itu ditaruh gelas. Gelasnya itu bisa jadi terasa pinus gitu katanya. Jadi dianggap air yang ada di ujung salah satu ini akan menangkap energi apapun itu di ujung satunya. Dan ternyata itu berhasil dilakukan. Bisa membuat hujan yang pada saat pertama itu membuat bencana alam karena jadi banjir nggak karu-karuan di kota New York, yang membuat Wilhelm Reich akhirnya diusir dari New York karena dia melakukan di gedung gedung bertingkat. Gedung apa yang bertingkat saat itu, sembuh lupa. Nah, terus dikembang-kembangkan sampai akhirnya Wilhelm Reich itu berhasil untuk membuat drizzle, membuat hujan ringan di gurun pasir. Sayangnya cara itu sudah hilang. Cara yang sekarang nggak ada yang bisa begitu. Mau yang sopoi itu janan yang ada di desert greening yang bisa membuat hijau gurun pasir, itu kalau buat hujannya badai petir luar biasa. Der unnatürliche Regen hat aber Weise beachtet. Die Höhe muss bestimmt werden. Bei diesem 20:40 Uhr am 11.07. Und hier der Sturm war so groß, dass der Apparat einfach umgefallen ist. Wir haben ihn abgeschaltet. Und hier sind wir ungefähr 80 Kilometer von der Stelle, das ist Lagoat, Stadtzentrum, und es hat auch die ganze Nacht heftig weiter geregnet. Heißt, die Operation ist. Jadi wes gak karu-karuan, angin topan sak banter-bantere gitu ya. Terus James DeMio Orgon Lab itu juga kalau buat hujan selalu berlebihan sampai ada gempa bumi segala. Karena memang ya alatnya itu sangat kuat sekali efeknya, dan dia pakai remote control. Kenapa? Karena ternyata untuk mengoperasikan Cloudbuster itu resikonya tinggi, karena Cloudbuster itu akan mengalirkan energi yang nggak bagus untuk kesehatan. Jadi makanya nggak boleh dilakukan di tengah perumahan. Dan ternyata Joel Karlinski juga menjelaskan bahwa air yang dipergunakan di Cloudbuster itu akan jadi air yang energinya mematikan. Jadi Cloudbuster itu kan pakai sungai ya, kalau bisa sungainya yang sangat besar. Dan ternyata airnya yang dipergunakan di cloudbusting ini akan mematikan. Jadi Donald Croft yang terkenal dengan orgonet pakai kristal,
itu juga pernah melakukan cloud busting ya, pakai air sumur. Dan ternyata kemudian apa? Sumurnya itu membuat jadi mematikan, tanamannya jadi mati semua yang kena air itu. Ada juga yang pakai danau atau apalah gitu ya. Dan ternyata air danaunya jadi mati, ikan-ikannya jadi mati, hewan-hewan jadi nggak mau minum air tersebut. Di tempat lokasinya juga batu-batu jadi rapuh. Sama ada efeknya seperti itu. Mungkin ada pengembangan model lain ya dari cloudbuster yang tanpa pipa, namanya P-gun. Siapa ya P-gun itu? James Trevor Constable mungkin ya yang buat ya. Atau oh ya Carl Wells ya. Carl Wells itu yang buat model gitu. Jadi P-gunnya yang dipakai oleh James Trevor Constable itu mirip dengan yang dibuat Carl West. Entah yang mana dulu, tapi itu bisa merubah cuaca juga. Dan kayaknya efeknya tetap sama. Efeknya tetap sama, yaitu energinya cuma terjadi pada saat alat dipergunakan. Ada juga alat yang namanya apa spider ya, buatannya James Trevor Constable juga. Awalnya cuma bentuk kerucut ya, kerucut terbuat dari logam, diputar ke arah tertentu. Sama dengan yang penulis jelaskan tadi ya, yang pakai alat berputar. Ya, itu dipakai untuk menghilangkan kabut. Tapi efeknya sama. Terus burung-burung jadi berpergian semua, nggak ada burung sama sekali di tempat itu jadinya. Terus untuk yang modern sekarang pakai orgonite. Orgonite dikombinasikan dengan tabung panjang. Istilahnya jadi cloudbuster modern. Ada juga yang nyebut variasinya water cloudbuster. Jadi buat orgonite agak banyak, misal 20 orgonite, boh piro itu orgonite sakmono piro. Kalau satu buah 50.000, 20 lah wis 1 juta ya. Tapi ya wis begitu, ditaruh di ember, terus pakai pipa tembaga yang panjangnya 6 meter. Ada berapa? 7 pipa tembaga dibentuk heksagonal, terus ono tengahnya, dipasang di ember tersebut, diarahkan ke langit. Itu dipercaya membuat udara makin baik. Tapi ya tetap kalau kita cermati video demonstrasi orgonite pakai cloudbusternya, yang water cloudbuster yang pakai orgonite, jarang sekali kita dengar kicauan burung di video tersebut. Jarang sekali terdengar. Terus awan rendah juga jarang sekali terlihat. Padahal awan rendah itu adalah yang bisa bikin hujan itu ramah. Langitnya juga kadang putih gitu ya. Memang nggak ada chemtrails, tapi langit putih sendiri merupakan ciri bahwa chemtrailsnya sudah sukses merusak cuaca di tempat tersebut. Ya makanya penulis itu kan jadi neliti juga ya. Penulis pernah pakai listrik juga.
pakai tegangan voltase plus dan minus, dan penulis pakai teknologinya yang katanya Tesla ya. Pemutusan listrik yang mendadak, cuma penulis pakai transistor, pakai stingo. Kutub plusnya itu penulis arahkan ke bak, minusnya diarahkan ke langit di jemuran. Yang terjadi adalah langit jadi langsung biru sangat gelap sekali, nggak kayak sekarang putih ya, tapi biru gelap sekali. Tapi efeknya itu ya lagi-lagi sementara ya, karena tergantung sama airnya, karena airnya dipakai untuk buffer. Jadi sayangnya kalau pakai cara kebanyakan, pakai cara diputer, pakai cara pipa yang nyambung air, pakai kristal, itu seringnya bipolar ya, seringnya menghasilkan hujan, tapi setelah alatnya nggak dipakai jadi sulit hujan. Makanya penulis itu coba membuat alat yang omnidireksional, yang energinya di segala arah itu sama, dan rasanya sih berhasil. Penulis namakan produknya adalah Cemenite. Bisa dibuat pakai kabel CAT5 atau kabel telepon atau kabel NJA. Yang penting inti tengahnya tembaga, diputar ke arah, dijadikan kumparan dengan rasio tertentu, dicampur dengan semen, dicetak bentuk silinder, bentuk pie, udah gitu, ditaruh di tempat terbuka satu tok, bisa membuat udara makin baik, cuaca makin baik, selama di situ nggak ada yang pakai cloudbuster karena saingannya. Dan dari yang pakai Cemenite ini, alhamdulillah komentarnya baik-baik semua. Hujan jadi lebih sering, petir jadi berkurang, angin kencangnya berkurang, twisternya berkurang, burung liar makin banyak. Cuma ya itu, kalau burung liar makin banyak kan kotoran burung makin banyak juga ya. Oh, mungkin itu negatifnya. Jadi ada yang ngeluh nih, burung-burung mobil saya jadi banyak kotoran burung. Maaf. Ya wis lah, itu aja. Jadi hati-hati ya kalau punya atau pakai alat membuat hujan seperti itu. Kalau alatnya energinya keras sekali, maka akan membuat di kondisi lain akan sulit hujan. Ya wis, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.